Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Dian yang akan memberikan kalian pembelajaran tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Kali ini Ustazah ingin memberikan pembelajaran kemuhammadiyahan untuk kelas 7 semester Ghazal atau semester 1. Pembelajaran yang akan kita bahas itu tentang perguruan Muhammadiyah. Jadi di video ini adalah part 1, nanti akan ada part kelanjutannya. Begitu. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ustazah ingin mengucapkan untuk kalian semua para siswa-siswi, santriwan santriwati baru yang telah bergabung di sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Selamat ya, kalian sekarang sudah resmi menjadi pelajar Muhammadiyah. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah, tentunya ketika di sekolah nanti kalian akan menemui mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, bagi kalian yang sebelumnya sudah bersekolah di Madrasah Muhammadiyah, mungkin kalian sudah mengerti sedikit atau banyak tentang Muhammadiyah. Namun bagi kalian yang sebelumnya belum bersekolah atau bermadrasah di Muhammadiyah, kalian tak perlu berkecil hati. Tenang, ada Ustazah Dian yang akan selalu memberikan kalian pemahaman tentang Muhammadiyah jika kalian ingin tahu, atau kalian juga bisa bertanya kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kalian kenal, atau bisa juga bertanya kepada Mbah Google atau Mbah Yahoo. Oke, begitu ya sahib Muhammadiyah. Jadi di materi pembelajaran kemuhammadiyahan nantinya kalian akan menemui tentang sejarah Muhammadiyah, kemudian amal usaha Muhammadiyah, kemudian seperti apa sih Muhammadiyah itu, dan siapa saja sih tokoh-tokoh yang merintis Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah itu sampai jadi organisasi yang terbesar di dunia itu. Jadi menjadi salah satu organisasi terbesar di dunia. Begitu Sahib Muhammadiyah. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai materinya. Karena kita akan membahas tentang perguruan Muhammadiyah. Apa sih yang kalian tahu tentang perguruan Muhammadiyah? Kira-kira apa ya? Apakah menurut kalian perguruan Muhammadiyah itu universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah? Ataukah sekolah menengah yang dimiliki Muhammadiyah, SMP, SMK atau sejenisnya, atau sekolah dasar yang dimiliki Muhammadiyah, SD, MI, ataukah sekolah PAUD dan TK yang dimiliki Muhammadiyah? Ya, jadi semua itu adalah bagian dari perguruan Muhammadiyah. Jadi sampai di sini kalian dapat menyimpulkan sesuatu? Ataukah jelas atau blas? Jadi maksudnya gimana sih Ustazah? Oke, nah biar lebih paham, biar lebih jelas, J ya, bukan G, langsung aja kita bahas seperti apa sih sebenarnya pengertian dari perguruan Muhammadiyah itu. Nah, ini ya Sahib Muhammadiyah, perguruan Muhammadiyah adalah lembaga yang memiliki sistem pendidikan yang memberikan pengertian dan pemahaman tentang tujuan dan cita-cita persyarikatan kepada kader atau calon penerus, anggota, dan juga simpatisan Muhammadiyah. Jadi, kesimpulannya, perguruan Muhammadiyah bukanlah sekedar universitas saja, atau SMK saja, atau SMP, atau SD, atau sekolah PAUD saja yang dimiliki Muhammadiyah. Namun, semua lembaga pendidikan Muhammadiyah yang memberikan pendidikan kepada siswa, tetapi juga memberikan pemahaman tentang tujuan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah. Jadi begitu ya Sohib Muhammadiyah, itu yang dimaksud dengan perguruan Muhammadiyah. Jadi bukan hanya universitasnya Muhammadiyah, sekolahnya Muhammadiyah, atau SD-nya Muhammadiyah, namun semua lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, baik itu universitas, TPQ, TPA, kemudian SMP, SD, PAUD, dan lain sebagainya. Jadi begitu, apakah sampai di sini kalian sudah paham? Sudah jelas ya? Sudah dong ya.
Shahib Muhammadiyah, perguruan Muhammadiyah ini hanyalah salah satu contoh amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu ada banyak sekali. Kalau perguruan Muhammadiyah ini adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Tugas untuk kalian, carilah apa sih yang dimaksud dengan amal usaha Muhammadiyah. Itu tugas pertama kalian. Oke, kita lanjutkan. Ustazah paparkan data perguruan Muhammadiyah ya. Jadi ini adalah data perguruan Muhammadiyah keseluruhan. Sebelum Ustazah paparkan datanya, Ustazah ingin ngasih tahu ke kalian nih, bahwasanya Muhammadiyah itu sudah sangat lama sekali berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan Muhammadiyah memiliki sekolah yang pertama kali itu sebelum nama Muhammadiyah itu diresmikan, yakni tanggal 1 Desember tahun 1911. Oke, data perguruan Muhammadiyah tahun ini data diambil tahun 2010 menurut buku profil amal usaha Muhammadiyah ya. Kalian bisa lihat berikut datanya. Wow, secara sekilas banyak sekali ya perguruan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dari mulai pendidikan anak usia dini ada 6.700 sekian, taman kanak-kanak ada 4.600 sekian, sekolah dasar 1.000 sekian, madrasah ibtidaiyah atau MI, madrasah diniyah, sekolah luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah sanawiyah, madrasah aliyah, sekolah menengah atas atau SMA, SMK, kemudian madrasah mu'alimin mu'alimat, dan banyak sekali. Jadi kalau di total semua ini ada 17.035 perguruan Muhammadiyah. Ini data tahun 2010 ya. Wow, sekarang udah 2020 padahal ya. Oke, selanjutnya Ustazah ingin ngasih tahu ke kalian data terbarunya perguruan Muhammadiyah. Namun enggak terbaru-baru banget sih, ini yang paling akhir dipaparkan. Jadi, data ini sesuai dengan laporan kinerja pimpinan pusat pada muktamar terakhir ke-37, yakni tahun 2015 yang lalu. Jadi tempatnya di Makassar. Oke, tugas kedua kalian, carilah apa yang dimaksud dengan muktamar. Tadi tugas kalian yang pertama mencari apa itu amal usaha Muhammadiyah, yang kedua mencari apa itu yang dimaksud dengan muktamar Muhammadiyah. Oke, begitu. Kalau gitu langsung Ustazah kasih tahu nih data terkininya. Di tahun 2015 lembaga sekolah yang dimiliki Muhammadiyah itu sudah jadi 19.951. Jadi mengalami peningkatan yang sangat membanggakan ya Shahib Muhammadiyah. Kemudian ada 102 lembaga pesantren, kemudian ada 176 perguruan tinggi Muhammadiyah. Wow. Doakan ya Shahib Muhammadiyah, semoga Muhammadiyah selalu berkembang dan selalu bermanfaat untuk umat, sehingga terus mengalami perkembangan yang baik gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke Shahib Muhammadiyah, dari sini kalian sudah tercengangkah dengan perguruan yang dimiliki oleh Muhammadiyah? Banyak sekali ya. Jadi Shahib Muhammadiyah, sampai di sini kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwasanya Muhammadiyah itu sudah banyak memberikan sumbangan berupa usaha untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa. Bisa dibayangkan itu perjuangannya sampai dengan sekarang ya. Oke, untuk itu biar lebih afdol kita harus tahu seperti apa sih sejarah perguruan Muhammadiyah. Sampai sekarang itu Muhammadiyah sudah punya ribuan perguruan Muhammadiyah. Nah, membahas sejarah perguruan Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Nah, siapa sih pendiri Muhammadiyah itu? Yaps, pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Beliau mendapatkan nama panggilannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika beliau naik haji yang pertama diberikan oleh gurunya ketika di Mekah sana. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar dan juga Siti Aminah.
Ayahnya ini adalah seorang khatib Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Jadi, secara khusus Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dijadikan oleh ayahnya sebagai Masya Allah, asisten pribadi ayahnya untuk membantu mengajar ngaji di Masjid Muhammadiyah. Begitu. Jadi secara khusus Ahmad Dahlan ini pertama kali mendapatkan pengalaman yang luar biasa itu dari ayahnya, seorang khatib. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah naik haji 2 kali. Yang pertama pastilah beliau sangat diniatkan penuh keikhlasan untuk menjalankan ibadah haji atau menunaikan rukun Islam yang kelima ya. Sohib Muhammadiyah kalian sudah hafal kan ya dengan rukun Islam? Masa agamanya Islam gak hafal dengan rukun Islam kan ya? Kayaknya gak mungkin banget deh. Oke, Sohib Muhammadiyah. Nah, selain beliau menunaikan rukun Islam yang kelima ini, beliau juga menyempatkan untuk belajar di Mekah sana. Beliau belajar kepada ulama-ulama ketika bertemu di Mekah sana. Selanjutnya, di naik haji yang kedua, ini beliau sebenarnya diperintahkan oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Jadi ketika itu di Yogyakarta itu sedang marak terjadi kristenisasi, sehingga banyak warga yang beralih dari agama Islam. Maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan diperintahkan oleh Hamengkubuwono ke-7 untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar dengan belajar kepada ulama-ulama atau bertanya kepada ulama-ulama yang ada di Mekah sana. Nah, pada naik haji yang kedua ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan berada di Mekah selama 18 tahun lamanya. Di sana beliau mendapatkan banyak sekali pemahaman tentang ajaran Islam. Beliau mendapatkan banyak pelajaran dan juga ketika beliau pulang, beliau diberikan buku-buku dari ulama-ulama tersebut yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya yang ada di Kauman Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1896 ayahnya wafat, sehingga secara langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diminta untuk menggantikan ayahnya sebagai khatib Masjid Agung. Nah, amanahnya ini dijalankan dengan baik. Beliau mengajar ngaji di Masjid Kauman dan juga mengajar ajaran Islam kepada siapapun yang ingin belajar, terutama bagi mereka yang datang ke Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Begitu ya Sohib Muhammadiyah. Nah, beliau sudah banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman luar biasa, dan selain mengajar ngaji dan mengajarkan ajaran Islam di Masjid Agung Kauman, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengajar di sekolah Belanda atau di sekolah Week School. Jadi pemerintah Belanda ini memberikan izin kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengajar di sekolah Belanda. Nah, pemerintah Belanda memberikan izin kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan karena memang mereka menganggap cara mengajar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang santun, kemudian yang sabar, pokoknya cara mengajarnya itu baik. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan dan bagaimana beliau mengajar, kalian bisa kok melihat film Kiai Haji Ahmad Dahlan atau film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama filmnya itu Sang Pencerah. Nah, kalian udah bisa nonton filmnya itu di YouTube. Jadi semoga aja kalian penasaran ya, terus kalian nonton filmnya gitu. Jadi ya paling enggak kalian sudah paham seperti apa sih kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan dan seperti apa sih keseharian dan kiprah-kiprahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, dari pengalaman kesehariannya dan terutama pengalamannya ketika mengajar di sekolah Belanda atau di sekolah Week School, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menyadari sesuatu. Menyadari apa ya? Nah, beliau menyadari bahwa pendidikan yang ada saat itu masih dirasa kurang memuaskan, masih kurang sempurna. Loh, kenapa? Loh, why? Nah, kalau kalian penasaran, lanjut aja ya. Ya, ternyata memang kalian disengaja untuk dibuat penasaran. Oke, penasaran dong ya dengan kelanjutannya.
Bagi yang penasaran, kalian bisa coba browsing-browsing dulu atau tunggu launching video part 2-nya. Insya Allah minggu depan. Jadi kalau kalian penasaran, pokoknya ditunggu terus aja. Tapi kalau udah nggak betah, 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, kalian bisa browsing-browsing dulu ya, googling. Tugas ketiga untuk kalian, carilah jawaban mengapa sistem pendidikan ketika itu kurang sempurna sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perguruan Muhammadiyah. Tulis jawaban di buku tulis, buku khusus mapel kemuhammadiyahan ya, dan jangan lupa diberi tanggal. Oke, cukup sekian. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan nantikan selalu kelanjutan dari video ini. Pokoknya kalian harus nungguin video ini ya. Awas kalau nggak nungguin. Gitu aja sih, cuma ngancem aja. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa berseksi di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.